Sekarang kita mau saling sharing ya tentang kata benda. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, kata benda itu terbagi dua, yaitu ada namanya kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk kata benda yang dapat dihitung, ini disebut juga dengan countable nouns. Sedangkan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, itu dikenal juga dengan nama non-countable nouns atau uncountable nouns. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung. Nah, untuk kata benda yang dapat dihitung ini itu terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok tunggal atau singular, dan yang kedua adalah kelompok jamak atau dikenal dengan plural. Nah, bedanya apa? Kalau kata benda tunggal atau singular, ini dia memerlukan kata artikel atau modifiers di depannya. Sedangkan kata jamak atau plural ini tidak wajib menggunakan kata artikel atau modifiers di depan kalimatnya atau di depan katanya. Oke, sekarang kita akan memberi contoh yang termasuk dengan kata singular atau tunggal itu yang mana, dan yang jamak atau plural itu yang mana. Kita buat tabel terlebih dahulu. Ini singular, kemudian yang ini plural atau jamak, terus yang ini tunggal. Kita tambahkan dulu. Oke, untuk kata singular ini contohnya adalah buku, sebuah buku. Jadi karena dia membutuhkan kata artikel atau modifiers, maka kita perlu menambahkan kata depan, yaitu a book atau one book atau the book. Ini dia berarti menunjukkan kalau buku ini hanya ada satu, yaitu menggunakan a book atau one book atau the book. Sedangkan jika dia lebih dari satu atau jamak, maka kita bisa langsung menambahkan akhiran s di akhir kata book. Katakanlah ada 2 buku, berarti kita menulis 2 books. Atau ada beberapa buku, kita bisa menuliskan some books. Ada tetap akhiran s di akhir kata book. Lalu berikutnya bisa juga misal kita mau menyebutkan satu buah pulpen.
kita bisa tulis a pen. Untuk bentuk jamak, misalkan kita mau lihat, kita mau menyebutkan ada beberapa ballpoint. Kita bisa tulis pens, atau kita mau menyebutkan katakanlah 5 ballpoint, 5 pens. Oke, selanjutnya misal kita mau menyebutkan sebuah apel. Sebuah apel itu berarti kita menambahkan kata artikel atau modifier di depannya. Kita sebelumnya harus ingat dulu kata apple atau apel ini diawali dengan huruf A, di mana huruf A ini merupakan huruf vokal. Kita harus ingat huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Di mana dalam bahasa Inggris itu ketika kita menyebutkan kata dengan awalan huruf vokal, maka kita menambahkan kata modifiers atau kata artikel tadi itu menggunakan kata an. Jadi misalkan kita mau menyebutkan sebuah apel, berarti an apple. Tapi kalau kita mau menyebutkan dua apel atau beberapa apel, kita tambahkan huruf S di akhir kata apple. Misalkan 2 apel, berarti 2 apples. Atau beberapa apel, berarti some apples. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ini adalah huruf vokal A. Sehingga kita perlu menambahkan kalimat atau kata di depannya, yaitu kata an, menjadi an apple. Tapi yang kita lihat di atas ada pen, ada book. Ini kata awalnya, huruf awalnya itu adalah bukan huruf vokal, sehingga kita menggunakan kata e. Nah, ini adalah contoh kata singular maupun kata plural. Nah, tetapi tidak semua kata singular seperti kata book, pen, dan apple ini, ketika kita mau menyebutkan dalam bentuk jamak, itu tidak semua kata dalam bahasa Inggris ini akan berakhiran S seperti ini, books, pens, atau apples. Contohnya, kata-kata apa saja yang bentuk tunggal dan jamaknya itu berbeda. Contohnya adalah person. Lalu ini jamaknya atau plural. Contoh person. Maka bentuk pluralnya adalah people. Selanjutnya kata food. Maka untuk bentuk jamaknya adalah feed. Kemudian ada child. Dengan kata pluralnya adalah children. Lalu ada kata tooth. Dengan kata pluralnya adalah teeth. Ya, ini adalah beberapa kata dalam bahasa Inggris di mana bentuk tunggal dan jamaknya itu berbeda. Jadi di sini kita hanya bisa menghafalnya saja. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang
non-countable nouns atau kata yang tidak dapat dihitung. Untuk lebih mudah memahami, contoh kata-kata yang tidak dapat dihitung di sini itu digolongkan dalam beberapa bagian. Contohnya berhubungan dengan cairan atau liquids. Ini kita lihat contohnya apa saja. Water, milk, dan oil. Ini adalah contoh kata-kata yang tidak dapat dihitung. Kemudian berhubungan dengan makanan. Misalnya meat atau daging. Lalu berhubungan dengan konstruksi bangunan atau bahan bangunan. Construction materials. Ini contohnya ada kaca atau glass, ada kayu atau wood, dan besi atau iron. Lalu bahan-bahan alamiah lainnya, natural substance. Seperti smoke atau asap, kemudian oksigen, yang berikutnya adalah bagian-bagian yang memang secara ukurannya tuh memang sangat kecil. Ini contohnya adalah substance with small part. Contohnya pasir atau sand, kemudian sugar atau gula, rice, beras atau padi, lalu dust atau debu. Ya, ini adalah beberapa contoh kategori kata yang termasuk dalam non-countable nouns. Artinya kata-kata ini tergolong dari kata-kata yang tidak dapat dihitung. Nah, tetapi kata-kata yang tadi tidak dapat dihitung ini bisa digolongkan ke dalam kata yang dapat dihitung atau countable nouns jika kata-kata ini dimasukkan ke dalam atau benda-benda ini dimasukkan ke dalam suatu wadah. Sebagai contoh, misalkan milk. Di sini kita bisa menggunakan menjadi kata countable nouns. Contohnya a glass of milk, atau 2 glasses of milk. Ini berarti kata yang tadi tidak dapat dihitung ini atau benda cair yang tidak dapat dihitung tadi ini ketika dimasukkan ke dalam suatu wadah yaitu gelas, maka dia dapat berubah menjadi countable nouns sehingga menjadi a glass of milk atau 2 glasses of milk. Sekian sedikit penjelasan tentang kata benda yang bisa dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Semoga dengan saling sharing seperti ini kita bisa saling membantu.